bersentuhan antara laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Banyak nas baik dalam ayat ataupun hadis. Di antaranya Nabi SAW kata Aisyah, kana Rasul SAW yuqabbilu ba'da nisaihi thumma dhahaba ilal masjid. Nabi SAW setelah berwudu, beliau suka mencium dulu istrinya, lalu pergi keluar untuk sholat walam yatawaddo dan tidak berwudu lagi. Itu. Jadi Nabi SAW bukan hanya menyentuh istrinya tapi apa? Mencium istrinya. Sampai Imam Ibnu Jauzi menyatakan di antara sunnah Nabi adalah mencium istri sebelum ke masjid. Berdasarkan hadis ini. Karena Aisyah menyatakan kana Nabi SAW yuqabbilu ba'da nisai. Kana terus yuqabbilu. Itu artinya selalu, terus-terusan begitu. Kedua, Nabi SAW sholat malam. Aisyah berbaring di sampingnya. Kaki Aisyah nyelondor ke tempat sujud Nabi SAW. Ketika beliau mau sujud, betis Aisyah dipijit. Terus ngerejet, terus ditarik. Lalu Nabi SAW sujud. Setelah beres sujud berdiri lagi, lalu Aisyah pun melonjorkan lagi kedua kakinya. Kalau bersentuh suami istri batal, niscaya sholat Nabi batal ya. Ternyata ini tidak ya. Jadi semua yang dijelaskan tadi menunjukkan tidak batal. Bagaimana dengan ayat aula mastumun nisa ya? Kalau kamu umpamanya sakit, au ala safarin atau safar, terus au jaa ahadakum minkumul minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kamu sakit atau safar atau habis buang air besar ya, atau bersentuh dengan perempuan dan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah tayamum dengan tanah yang baik. Jadi buang air sama menyentuh perempuan batal berdasarkan ayat ini. Dari sini sebagian orang menyatakan bersentuh batal. Kalau yang dimaksud bersentuh di sini Noel atau pantel itu apa? Saling menyentuh atau baik sengaja atau tidak sengaja. Kalau yang dimaksud di sana menyentuh di sana adalah demikian, niscaya bertolak belakang dengan hadis Nabi tadi. Nabi kalau mau ke masjid mencium dulu istrinya. Nabi kalau sedang sholat di kaki Aisyah dipijit ya. Itu bertolak belakang. Berarti ayat itu maknanya bukan demikian. Tapi lamastum di sana, bersentuh di sana adalah melakukan hubungan suami istri. Saking sopannya ini Al-Quran, hubungan suami istri diistilahkan dengan istilah yang halus, yang tidak porno, tidak vulgar. Kata orang Sunda mah henteu tejorang, tapi bersentuh ya. Dan ini banyak di dalam Al-Quran, seperti ketika Jibril datang kepada Maryam menyampaikan bahwa kamu ini akan punya anak. Maryam kaget, bagaimana saya akan hamil? Walam yamsasni basyarun, padahal saya belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Yang dimaksud disentuh di sini ditoel. Bukan kalau ditoel memual hamil atunya. Kalau ditoel mah nggak akan hamil, tapi yang dimaksud disentuh di sana melakukan hubungan suami istri, ya. Itu pertama. Kedua, kalau di sini disebutkan balaghahnya Al-Qur'an, ya. Al-Quran menyebutkan auja'a ahadum minkum minal ghaid, atau salah satu di antara kalian baru pulang dari WC. Kalau dari WC habis BAB, BAK atau BA, itu hadasnya hadas kecil apa hadas besar? Kecil itu, bukan besar. Buangnya airnya ya air besar. Tapi buang air besar itu hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil harus mandi enggak? Enggak, cukup
berwudu saja. Ceboknya jangan lupa. Harus buang air, tidak harus mandi, harus wudu saja. Itu hadas kecil. Kemudian aula mastumun nisa, lalu kamu menyentuh perempuan. Kalau yang dimaksud menyentuh perempuan itu bersentuhan kulit biasa, lalu dianggap batal, itu hadas kecil apa hadas besar? Hadas kecil juga wajib mandi enggak? Enggak. Nah, maka lalu kamu enggak dapat air, lalu tayamumlah. Berarti ayat ini cuma berbicara hadas kecil saja, hadas besarnya mana? Maka Quran kalau dimaknai demikian tidak balaghah karena tidak mencakup hadas kecil dan hadas besar. Makanya aula mastumun nisa pasti hadas besar yang mewajibkan mandi. Maka menyentuh yang dimaksud di sana adalah menyentuh yang menyebabkan hadas besar. Maksudnya apa? Berhubungan suami istri. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh penjelasan tadi kita tahu saling bersentuh laki dan perempuan, baik suami istri ataupun bukan suami istri, tidak membatalkan wudu. Kalau begitu nanti setelah wudu toelan aja wanita lain. Ya jangan, wudunya tidak batal tapi dosa. Tidak ada hubungan antara dosa dengan batal wudu. Wudu tidak batal hanya karena seseorang bermaksiat. Maksiat tidak membatalkan wudu. Umpamanya seorang setelah wudu lalu menggibahi orang lain. Tadi saya ketemu si Anu nyebelin banget. Itu maksiat bukan? Maksiat. Batal nggak wudunya dengan itu? Enggak. Demikian juga umpama kita ada setelah beres wudu ada wanita lain cantik kita tangkep. Batal wudunya? Tidak. Dosa tidak? Dosa. Jangankan ditangkap ditoel begini juga, aduh meni halus. Dosa tidak boleh. Tapi dosanya tidak membatalkan wudunya. Jadi maksiat tidak membatalkan wudu. Walaupun tidak batal, jangan disengaja. Kata Ustadz juga tidak batal, haben, ditoelan. Nah boleh yang seperti itu ya.